Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Bapak harap kalian semua dalam kondisi sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran online hari ini. Nah, jadi sebelum kalian memulai pembelajaran hari ini, jadi alangkah baiknya kalian berdoa terlebih dahulu agar apa yang kalian inginkan pada pembelajaran hari ini dapat tercapai. Nah, jadi pada kesempatan hari ini Bapak akan membahas tentang bilangan pecahan. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah membahas apa itu bilangan bulat. Nah, ini adalah lanjutannya, yaitu tentang bilangan pecahan. Oke, untuk yang pertama yaitu tentang membandingkan bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan merupakan bilangan yang digunakan untuk menyatakan banyak sesuatu yang tidak utuh. Oke, bentuk bilangan pecahan. Nah, jadi bentuk bilangan pecahan itu A per B, di mana A itu merupakan bilangan bulat dan disebut juga sebagai pembilang. Kemudian B ini juga merupakan bilangan bulat dan disebut juga sebagai penyebut. Jadi A itu merupakan pembilang dan B itu merupakan penyebut. Nah, di mana B itu tidak sama dengan 0, karena jika B sama dengan 0, dia nanti akan menjadi tidak terdefinisi. Oke, sebagai contoh, nah, kalian bisa perhatikan gambar di bawah ini. Nah, jadi ini kan ada satu lingkaran yang dibagi menjadi dua bagian, berwarna putih dan berwarna merah. Jadi untuk yang berwarna putih itu nilainya adalah 1/2. Kenapa 1/2? Karena yang putih ini ada satu dari dua bagian yang ada, maka nilainya adalah setengah. Begitu pula untuk yang berwarna merah. Jadi yang berwarna merah ini ada satu dari dua bagian yang ada. Jadi masing-masing warna ini nilainya 1/2 atau setengah ya. Kemudian yang ini ada dari satu lingkaran ini ada 3 bagian, satu yang berwarna putih, 2 yang berwarna ungu. Maka untuk yang berwarna putih itu nilainya 1/3 karena ada satu dari 3 bagian yang ada. Nah, begitu pula seterusnya ya. Kemudian, nah, misalkan ada satu buah kue yang utuh, jadi dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Nah, jadi satu bagian sudah dimakan, jadi satu bagian itu kan 1/4, maka sisanya itu masih ada lagi 3 bagian, 1, 2, 3, berarti ada 3 bagian dari 4 bagian yang ada. Maka nilainya itu yang masih sisa itu adalah 3/4. Oke, untuk selanjutnya, nah, jadi dalam pecahan itu yang pertama ada pecahan senilai. Nah, apa itu pecahan senilai? Jadi apabila pembilang dan penyebut dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama, maka akan diperoleh pecahan senilai. Misalkan ini A per B dikalikan dengan bilangan yang sama atau dibagi dengan bilangan yang sama, maka pecahan itu namanya pecahan senilai. Sebagai contoh, 2/3 dengan 6/9 itu merupakan dua pecahan yang senilai. Kenapa? Nah, jadi 2/3 jika kalian kalikan dengan 3/3, maka hasilnya adalah 2 kali 3 itu 6, 3 kali 3 itu 9. Jadi 2/3 dan 6/9 itu senilai ya. Jadi dikalikan dengan angka yang sama, dia menghasilkan 6/9. Begitu pula jika 6/9 itu dibagi dengan 3/3, hasilnya adalah 2/3. Jadi 6 bagi 3 itu 2 dan 9 bagi 3 itu 3, maka 6/9 dan 2/3 itu senilai. Yang kedua,
menyederhanakan pecahan. Bagaimana cara menyederhanakan pecahan? Nah, jadi bentuk pecahan dapat disederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan faktor persekutuan terbesar atau FPB dari pembilang dan penyebut. Nah, bagaimana cara mencari FPB? Berikut akan Bapak jelaskan. Contoh, sederhanakan bentuk 15/20. Nah, caranya berarti kita harus mencari terlebih dahulu FPB dari 15 dan 20. Nah, jadi mencari FPB dari 15 dan 20 itu caranya adalah, nah, jadi kita cari faktor dari 15 terlebih dahulu. Faktor dari 15 itu 1, 3, 5, dan 15. Mengapa bisa 1, 3, 5, dan 15? Jadi untuk mencari faktor itu adalah semua bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah 15. Nah, jadi 1 kali 15, 3 kali 5. Nah, jadi 1, 3, 5, dan 15 itu merupakan faktor dari 15. Kemudian faktor dari 20. Jadi 1 kali 20, 2 kali 10, dan 4 kali 5. Jadi 1, 2, 4, 5, 10, dan 20 itu merupakan faktor dari 20. Lalu bagaimana cara kita menentukan FPB-nya? Jadi untuk menentukan FPB, kita bisa cari angka yang sama namun yang terbesar. Jadi di sini kan yang sama itu 1 dan 5. Jadi yang terbesar itu adalah 5. Maka FPB dari 15 dan 20 itu adalah 5. Nah, maka untuk menyederhanakan bentuk ini, kita membagi pembilang dan penyebut itu dengan 5. Jadi hasilnya adalah 3/4. Bentuk sederhana dari 15/20 itu adalah 3/4. Selanjutnya ada membandingkan pecahan. Oke, sama seperti di bilangan bulat sebelumnya, tanda untuk membandingkan pecahan itu adalah ini kurang dari dan lebih dari. Maka untuk membandingkan pecahan itu caranya adalah kita samakan dulu penyebut dari kedua pecahan, baru kita bandingkan pembilangnya. Untuk contoh, bandingkan dua pecahan 1/3 dan 2/5. Maka kita samakan dulu penyebutnya. Jadi 3 dan 5 ini kita samakan menjadi 15. Maka 3 supaya jadi 15 itu kan kali 5. Dan 5 supaya jadi 15 itu kita kalikan dengan 3. Maka hasilnya adalah 5/15 dan 6/15. Nah, jadi karena penyebutnya sudah sama, maka kita bandingkan sekarang pembilangnya. Karena 6 lebih dari 5, maka tanda yang tepat itu adalah 5 itu kurang dari 6. Sehingga 5/15 itu kurang dari 6/15. Atau 1/3 itu kurang dari 2/5. Nah, itu merupakan membandingkan pecahan. Selanjutnya jenis-jenis pecahan. Jenis yang pertama itu adalah pecahan biasa. Nah, pecahan biasa ya hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya 1/2, 3/4, 5/3, dan seterusnya. Itu namanya pecahan biasa yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Kemudian ada yang namanya pecahan campuran. Pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat, kemudian diikuti dengan pecahan. Contohnya 1 2/5 dan 2 5/7. Jadi satunya ini bilangan bulat dan 2/5-nya ini bilangan pecahan. Nah, dalam pecahan campuran itu bisa kita rubah menjadi pecahan biasa. Caranya itu adalah, jadi dari 4 2/5 itu kita akan rubah menjadi pecahan biasa. Caranya adalah 4 kalikan dengan 5
per 100, koma yang awalnya ada di belakang 8 namun tidak kita tulis, itu kita pindahkan ke depan sebanyak 2 kali. Jadi 1, 2, maka komanya itu akan terletak di depan 4. Maka kita tulis 0 di depan koma, jadi nilainya itu adalah 0,48. Jadi 100 itu jadinya 2 angka di belakang koma. Jadi kita tulis komanya di depan 4 ya. Nah, kemudian jenis pecahan selanjutnya itu adalah persen. Jadi persen kalian pasti sudah tahu bagaimana bentuk persen. Nah, arti dari persen itu adalah per 100. Ini contoh bentuk persennya 20%, 35% dan seterusnya. Nah, bagaimana cara mengubah pecahan menjadi bentuk persen atau sebaliknya? Nah, misalkan untuk pecahan itu dapat diubah menjadi bentuk persen itu dengan cara mengubah penyebut pecahan tersebut menjadi 100, atau bisa kalian kalikan pecahan tersebut dengan 100%. Oke, untuk contohnya, ubahlah bentuk 2/5 menjadi bentuk persen. Jadi caranya itu adalah kita rubah penyebutnya supaya menjadi 100. Jadi dari 5 itu menjadi 100 kan kali 20, maka pembilangnya juga kita kalikan dengan 20. Maka 40 per 100 itu hasilnya adalah 40% ya. Kalau sudah dia per 100 itu hasilnya persen. Atau jika kalian gunakan cara yang ini, dikalikan pecahan itu dengan 100%, maka 2/5 kali 100 itu jadinya 200 per 5%, sama dengan 200 bagi 5 itu kan 40, persennya tetap, jadi 200 per 5% itu sama dengan 40%. Oke, jenis pecahan selanjutnya yaitu mengurutkan pecahan. Jadi untuk mengurutkan pecahan itu sama halnya dengan membandingkan pecahan, yaitu dengan menyamakan penyebutnya, kemudian membandingkan atau mengurutkan pembilangnya. Oke, sebagai contoh, urutkan bilangan 0,52, 1/4, 105%, dan 5/8. Nah, jadi kalian bisa samakan penyebutnya. Jadi kita selesaikan satu-satu ya. Oke, jika tidak bisa jadikan per 10, bisa jadikan per 100. Namun jika tidak bisa, kita jadikan per 1000 ya. Jadi kali ini Bapak akan rubah dia menjadi per 1000, karena jika jadikan per 100, 8 ini tidak bisa. Jadi jika kita jadikan per 1000, 8 ini bisa dijadikan per 1000 ya. Oke, jadi Bapak rubah menjadi per 1000. 0,52 itu kan sama dengan 52 per 100. Jadi jika dijadikan 1000, dia akan menjadi 520 per 1000. Kemudian 1/4
masuk ke contoh. Tentukan hasil dari penjumlahan 1/2 tambah 2/3. Oke, jadi kita gunakan rumusnya ini. 1 kali 3 per 2 kali 3 tambah 2 kali 2 per 3 kali 2. Maka hasilnya 3/6 tambah 4/6. Karena penyebutnya sudah sama, jadi kita tinggal jumlahkan pembilangnya. 3 tambah 4 itu sama dengan 7. Jadi 7/6 ya. Oke. Contoh yang lain, tentukan hasil penjumlahan 1/4 tambah 2/3 tambah 1. Nah, jadi 1 itu bisa kalian jadikan pecahan biasa, yaitu 1/1 ya. Nah, caranya sama seperti ini. Jadi tinggal kita samakan penyebutnya menjadi 12. Jadi satunya itu 1/1 kali 12/12 ya. Jadi 3/12, 8/12, 12/12. Jadi tinggal jumlahkan pembilangnya. Hasilnya adalah 23/12. Nah, itu untuk penjumlahan. Sekarang untuk pengurangan. Nah, sama dengan penjumlahan, hanya saja berbeda tanda operasinya. Rumusnya juga sama, hanya berbeda di yang tanda operasinya. Jika tadi penjumlahan, sekarang pengurangan ya. Itu contoh. Oke, sama, hanya saja dia pengurangan. Masukkan ke rumus, samakan penyebut, kurangi pembilangnya. Jadi hasilnya adalah negatif 1/6. Oke, contoh yang lain, ini juga sama, hanya saja beda di tanda. Nah, samakan penyebut, jika sudah sama tinggal dikurangi. 3 kurang 8 kurang 12, itu hasilnya adalah negatif 17/12. Itu untuk operasi pengurangan. Selanjutnya operasi perkalian. Jadi operasi hitung perkalian pada pecahan dapat diselesaikan dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Oke, untuk rumusnya seperti ini. Tinggal A kali C, B kali D. Jadi AC per BD. Itu contoh. Tentukan hasil perkalian dari 2/3 kali 4/5. Jadi tinggal 2 kali 4 dan 3 kali 5. Jadi 2 kali 4 itu 8, 3 kali 5 itu 15. Nah, contoh yang lainnya. Jadi untuk contoh ini kalian bisa kelompokkan dia terlebih dahulu yang mana harus diselesaikan. Jadi perkalian yang harus diselesaikan terlebih dahulu ya. Jadi kelompokkan dia, kalikan biasa, 3 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 1, 3 kali 4. Nah, jika sudah seperti ini, ingat ini tandanya penjumlahan. Jadi samakan dulu penyebutnya, jadikan per 12. Ketika dia sudah sama, baru jumlahkan pembilangnya ya. Jadi hasilnya itu adalah 11/12. Nah, itu perkalian pada pecahan. Selanjutnya operasi pembagian pada pecahan. Operasi hitung pembagian pada pecahan dapat diselesaikan dengan mengubah operasi pembagian menjadi perkalian dengan cara pembilang pada pecahan pembagi dijadikan penyebut, sedangkan penyebutnya dijadikan pembilang. Oke, rumusnya A per B dibagi dengan C per D. Jadi tandanya ini kita rubah menjadi kali, namun pecahannya ini dibalik. Yang awalnya C-nya pembilang, jadikan dia penyebut, D-nya penyebut, jadikan dia pembilang. Tinggal dikalikan A kali D, B kali C. Itu lebih jelasnya, masuk ke contoh. Tentukan hasil dari pembagian 3/4 bagi 5/2. Jadi caranya itu adalah tandanya kita rubah jadi kali, pecahan yang di belakang kita balik ya. Jadi tinggal 3 kali 2 6, 4 kali
dia tidak ada angka di belakangnya, bisa kalian tambahkan dengan 0. Jadi sudah sama-sama 3 angka di belakang koma, berarti tinggal kalian jumlahkan. Nah, jadi ingat ya, posisi komanya ini harus dia sejajar. Nah, jadi hasilnya itu 0 tambah 55, 7 tambah 2, 9, 6 tambah 1 itu 7, 6 tambah 4 itu 10. Jadi hasil dari penjumlahan ini adalah 10,795. Oke, untuk yang kedua, nah 62,3 kurang 6,606. Jadi sama dengan yang tadi, ini 3 angka di belakang koma, sementara ini 1. Jadi bisa kalian tambahkan 0-nya 2 supaya menjadi 3 angka di belakang koma. Ingat, komanya ini harus sejajar, berarti tinggal kalian kurangkan. Jadi ini dikurangi ini, hasilnya adalah 55,694. Nah, itu untuk penjumlahan dan pengurangan desimal. Selanjutnya yaitu perkalian desimal. Jadi perkalian pada desimal itu jika dikalikan dengan 10, 100, 1000, itu bisa kalian lakukan dengan menggeser komanya itu ke arah kanan dari semula. Sedangkan jika selain angka ini, bisa kalian kalikan seperti bilangan bulat, tetapi tempat desimalnya itu dijumlahkan. Oke, biar lebih paham, kita masuk ke contoh. Jika 3,8 kali 10 itu hasilnya adalah 38 ya. Jadi tinggal kalian geser, jika kali 10 geser 1 kali komanya ke kanan. Jika kali 100 geser 2 kali komanya ke kanan. Jadi dari awalnya 84,824, jadi kali 100 dia bergeser 2 kali, 1, 2. Jadi di sini dia di belakang 2 untuk komanya. Bagaimana jika di luar 10